saya sudah bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Yohanes Adven. Mas Adven, terima kasih untuk waktunya. Ya. Mas, kita tahu bahwa Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, sudah menegaskan akan memberantas dan juga memerangi praktik impor baju bekas. Apakah kemudian Litbang Kompas memiliki data seberapa besar sebenarnya impor baju bekas yang kemudian tersebar di Indonesia, termasuk juga bagaimana kemudian Litbang Kompas melakukan penelusuran? Di Litbang Kompas, kami biasanya mencari data catatan dari internasional maupun nasional. Ada dua kubu itu ya, untuk bisa membandingkan seberapa banyak data yang misalnya ada yang selisih atau ada perbedaan pencatatan seperti itu. Pertama, kami melihat dari namanya UN Comtrade Database. Ini adalah pencatatan transaksi barang ekspor impor dari seluruh dunia yang dikumpulkan menjadi dalam satu dashboard di sini, sehingga kita bisa melacak bagaimana arus keluar masuknya barang. Kodenya di sini adalah 630900. Itu spesifik bahwa barang-barang yang dia adalah pakaian bal yang isinya barang-barang bekas, pakaian-pakaian bekas begitu ya. Kemudian di sini reporters itu yang melaporkan. Jadi siapa yang ngirim. Oke, dan ini dideteksi artinya seluruh dunia ya, karena ini all ya? Ya, seluruh dunia, seluruh negara yang menyetor data ke website ini begitu. Nanti akan muncul seperti ini, data lengkapnya. Tentu pertanyaannya adalah negara mana yang kemudian paling banyak mengirimkan baju bekas mereka ke negara kita? Yang peringkat pertama dari 2020 hingga 2024 adalah Malaysia. Malaysia. Dan ini konsisten dari tahun 2020 hingga 2024? Ya, konsisten. Bagaimana dengan pendataan yang kemudian dilakukan di negara kita? Kita ada sebenarnya BPS, itu adalah dashboard ya, data ekspor impor nasional. Berarti kita pilih ke tombol impor. Impor ya? Ya, kita menerima gitu ya, sebagai penerima. Kita mengkomparasikan data yang kemudian dimiliki oleh UN Comtrade ekspor, kemudian juga data yang dimiliki oleh BPS impor. Dan harusnya sama. Kalaupun ada selisih tidak besar, harusnya ya. Tapi temuan Litbang Kompas sangat besar selisihnya. Di sini sudah saya konversi ke dalam rupiah. Nilainya berapa yang kita yang dikirim ya dari negara asal. Dari 2020 ada 307 miliar dan yang terbaru di 2024 579 miliar. 579 miliar. Iya. Dengan beratnya 30.000 ton. Baju bekas. Baju bekas. Dan asumsinya ketika UN Comtrade mencatat angka seperti ini tidak akan jauh berbeda dengan WPS. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Tapi faktanya? Ini adalah data yang tercatat masuk ke Indonesia. Tadi kan sampai 500 miliar begitu ya. Di tahun 2024 ini hanya sekitar 28 miliar saja. Artinya selisihnya mungkin bisa dikatakan lebih dari 500 miliar. Ya, lebih dari 500 miliar rupiah itu barang ditelan bumi dalam tanda kutip. Tren di masyarakat kita memang sangat berminat sekali untuk kemudian membeli baju bekas impor. Kami di Litbang Kompas itu melihat dari Google Trends, yaitu adalah satu platform ini ya, pencarian kata kunci apa yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mencari produk sekiranya itu berkaitan dengan baju bekas begitu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di tahun 2020 itu adalah momen lonjakan kata kunci thrift. Ini ya. Di sini 2020 ya. 2020. Waktu itu memang momennya adalah pandemi. Ketika pandemi kan pendapatan orang menurun, sehingga orang beralih kepada fashion yang lebih murah, yaitu yaitu barang-barang thrifting ini, begitu. Sehingga lonjakan dari 2020 sampai dengan 2023 kalau data ini begitu ya, itu terus naik. Nah, ini kan konsisten dengan data tadi ya, impor. Bahwa impornya dari 2020 hingga sekarang setidaknya 2024 begitu ya, itu naik terus. Peneliti Litbang Kompas, Mas Yohanes Adven, terima kasih untuk waktunya, Mas. Saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy. Pak Yusuf, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, Mas Dewa. Siap. Seberapa besar sebenarnya negara dirugikan atas praktik importir memasukkan pakaian bekas ke negara kita? Ya. Daya saing dari industri padat karya kita terus melemah. Industri tekstil dan pakaian jadi itu kontribusinya dari 1,4% turun menjadi 1,1%. Ini kan pasti ada yang salah gitu. Nggak mungkin industrinya tiba-tiba tutup pabriknya, tiba-tiba mem-PHK karyawannya. Kan pasti ada market mereka yang hilang begitu. Persaingan yang sangat tidak sehat dengan barang hasil dari industri domestik kita. Pasti kalau bersaing, karena emang sangat murah sekali nih produk dari Cina ini, sangat murah.
apalagi ilegal. Jadi mereka masuk secara legal saja itu udah murah gitu. Apalagi ketika masuk secara ilegal, kita akan berpotensi permasalahan pengangguran kita akan semakin kuat ya ketika permasalahan impor ilegal ini tidak ditangani dengan serius. Baju impor bekas ini masuk melalui pelabuhan tikus. Apakah Pak Yusuf meyakini mungkin saja masuk juga melalui pelabuhan besar? Dugaan impor ilegal yang kami hitung ini sekitar angka kira-kira per tahun itu kira-kira angkanya di kisaran 500 juta dolar. Iya. Jadi kalau kira-kira 500 juta dolar tuh jadi berapa kontainer tuh begitu ya. Dugaan saya kemungkinan nggak semuanya lewat jalur tikus. Menteri Keuangan Pak Purbaya juga sudah mengklaim, mengantongi sejumlah nama yang kemudian diduga kuat bermain di sini. Apakah kemudian bisa dikaitkan adanya mafia impor dengan keterlibatan aparat kita mungkin saja dari pihak Bea Cukai dan aparat lainnya? Nah, mafia yang besar itu memang dalam tanda petik ya hampir nggak mungkin dia bisa eksis kalau kemudian tidak ada kerjasama lah ya dengan oknum. Nah, ini yang menurut saya jadi PR besar dari Pak Menteri ya, bagaimana caranya bisa mengejar, mengidentifikasi dari oknum-oknum yang bermain ini.